Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah kondisi dirinya yang toksik ya. Dimana saat ini apa yang terjadi ya dengan orang-orang yang pernah toksik ataupun berdrama ya kepadamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana kondisi dirinya saat ini yang toksik kepadamu, ya. Ataupun ini kalau terjadi pada dirimu berarti kamu pernah toksik atau pernah membuat atau ya kalau mau dibilang karma ya. Jadi introspeksi diri, rubah ya, dan minta maaf kepada Tuhan, dan harus bisa lebih bijaksana dalam segala hal, terutama dalam tindakan dan ucapan ya. Ini kalau terjadi di dirimu ya, karena ini energinya bisa vice versa, kamu yang toksik kepada orang lain gitu kan. Tetapi kalau memang dirinya yang toksik ya, berarti ini yang terjadi pada dirinya. Kita lihat di kartu pertama di sini ada The Sun ya. Saya lihat dia happy ya. Wah, saya senang, saya happy, saya merasa bahagia karena saya mengalahkan kamu gitu ya. Ada beberapa di sini sahabat, teman kerja ya. Bicara toksik ini adalah kalau di dunia pekerjaan berarti persaingan tidak sehat, di mana sikut menyikut ya. Kalau bicara kondisi tentang hubungan, berarti dia merasa bahwa saya nih sebagai korban gitu ya. Saya nih bahagia karena semua itu melihat saya nih korbannya gitu ya. Jadi dia kayak macam mengalahkan kamu, dia happy gitu ya. Padahal dia tidak tahu bahwa kamu nih saat ini terluka gitu. Tetapi dia merasa bahwa semua orang itu berpihak padanya dan kamu menderita. Ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana mungkin kondisinya kalau mau dibilang mungkin kamu yang cinta mati kepadanya ya, dan mengemis cinta sehingga dia egonya sangat besar, di mana dia ya jual mahal ataupun memandang enteng dirimu ya. Nah ini dia merasa saya nih raja, saya nih kuat, saya nih maha gitu ya. Jadi dia merasa happy karena bisa menundukkanmu atau mengalahkanmu. Ini bicara kalau seandainya dalam bisnis ya, dia bisa menjatuhkan kamu gitu, entah dalam penjualan ataupun apapun atau persaingan. Kalau seandainya kamu karyawan berarti mungkin dia ya cari-cari muka kepada pimpinan, bos ya, supaya ya setidaknya ya kamu, nama baik kamu tercemar gitu ya. Dia senang karena selama kamu tidak happy ataupun kamu ada masalah ya, ataupun kamu menangis gitu ya, itu kesenangan dia ya. Karena kita bicara toksik itu dia nggak mau kamu bahagia, walaupun mulutnya itu bahagia ya, seolah-olah saya ikut senang atas prestasimu, padahal dalam hati tuh nanti lihat aja kamu ya gitu ya, seolah-olah ya munafik lah gitu ya. Death di sini ya, dimana saat ini saya lihat dia terpuruk ya, kondisinya orang-orang yang pernah menyakitimu ya. Kalau bicara tentang pasangan, saya lihat di sini mungkin kamu sudah meninggalkannya, akhirnya dia sedih ya. Mungkin dulu dia merasa bahwa kamu tuh yang mengejar-ngejar saya, jadi kamu harus tunduk sama saya, tetapi dia tidak sangka bahwa kamu bisa mengambil keputusan untuk meninggalkan dia, dan akhirnya dia sedih. Di mana ya
Dia merasa menyesal karena telah kehilangan orang yang sangat mencintainya gitu. Ini kalau bicara dalam sebuah hubungan. Kalaupun mungkin dalam pekerjaan saya lihat kamu resign ya, ataupun mungkin kondisinya sudah nggak mau terlalu pusing dengan dirinya, nggak mau urus, biarlah dia mau jelek-jelekan saya atau tidak ya terserah. Tapi memang saya lihat kalau di bidang pekerjaan kamu ada mengambil keputusan untuk resign, keluar dari energi toksik, keluar dari circle toksik ya. Circle yang tidak membawa keuntungan, tidak membawa kebahagiaan untukmu. Sehingga mereka merasa, oh ya sudah deh gitu ya, kayak macam seolah-olah ya sudah deh gitu. Ya tidak ada lagi saingan gue gitu. Tapi ternyata pada saat kamu tidak ada, ya dia merasa bahwa kok saya sendiri gitu. Ya, karena di sini ada beberapa sahabat ya. Sahabat baik tapi seolah-olah saling mendukung, tetapi macam soal kalau berjuang sama-sama gitu, tapi seolah-olah dia mau tuh saya yang lebih dominan gitu ya, jangan kamu gitu. Tapi pada saat kamu tidak ada berarti dia timpang, di mana tidak ada yang menopang. Nah jadi sehingga dia merasa bahwa saya butuh kamu gitu, tetapi ternyata kamu sudah jauh ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu di mana ada penyesalan. Kalau bicara pasangan juga pun di sini ada beberapa yang menyesal ya karena sudah cerai. Dimana sekarang kondisinya ya jauh lebih terpuruk. Ada yang mungkin dia sakit ataupun mungkin kondisinya nggak punya uang atau terjerat hutang piutang. Oke, berikutnya di sini ada temperance ya. Dia mau mencari orang sepertimu tetapi tidak ya banyak gitu ya, tetapi maksudnya gini, dia mau mencari pacar penggantimu banyak tetapi orang sepertimu tuh nggak ada gitu. Dia mau mencari orang sepertimu tetapi nggak ada, tetapi kalau dia gonta-ganti banyak gitu, dimana ya dapatnya semu doang, ataupun mungkin kondisinya ya cuman hanya have fun aja, ataupun mungkin kondisinya juga ya dia cuman mau memanfaatkan orang lain tetapi ternyata nggak bisa. Dia tahu bahwa kamu yang lebih mengerti akan dirinya, walaupun mungkin kamu tahu dia sudah menyakiti, memanfaatkan, tapi kamu selalu memberikan pemaafan untuknya gitu ya. Sedangkan orang-orang lain tuh seolah-olah hanya memanfaatkan dirinya. Nah ini kebalik ya, dia mau mencari cinta yang tulus seperti dirimu, penggantimu, tetapi ternyata tidak ada. Malah yang dia dapat tapi pengkhianatan, cuek, dan ya mungkin di sini ada KDRT, ataupun mungkin ya hubungan toksik di mana ya dia harus mengambil keputusan untuk bercerai dengan orang-orang yang toksik. Ibaratkan dia mendapatkan karma juga, dia menjadi toksik untukmu, tetapi pada saat dia mencari penggantimu akhirnya dia mendapatkan karma di mana dia terkoneksi dengan orang toksik yang hanya memanfaatkan dirinya. Akhirnya dia sadar bahwa kamulah cinta yang betul-betul tulus ya, ada cinta yang tulus. Dia ingin mengejarmu tetapi seolah-olah kayak macam gengsinya tinggi ya. Kondisinya saat ini dia ingin minta maaf tetapi gengsinya juga pun tinggi. Dia nggak mau ya, pokoknya ya udah, kalau memang putus aja udah, saya sendiri aja nggak apa-apa, dibandingkan saya minta maaf kepadamu, minta balik, malu saya, harga diri saya di mana ya. Pokoknya ini orangnya masih egois ya, jadi untuk minta maaf aja susah, apalagi mau datang meminta hubungan kembali gitu, ataupun kalau dibilang rujuk gitu ya. Nggak, itu bukan tipe dia ya. Jadi dia maunya ya sudah, kalau memang hancur aja sekalian, nggak usah diperbaiki, kita ganti gitu. Jadi kalau mau dibilang kalau hubungan sudah retak ya dihancurin aja sekalian gitu, dibandingkan retak baru kita lem-lem gitu ya. Kalau macam piring atau kaca pecah itu ya, kita satukan kembali serpihan-serpihannya, tetap aja nggak jelas, kita berkaca itu udah nggak jelas, jadi udah dibuang aja, kita ganti yang baru kacanya biar nyaman gitu ya. Secara tidak langsung dia tidak mau disalahkan, dia tidak mau introspeksi, karena saya bilang dia tuh orangnya egonya tinggi ya. Jadi seolah-olah harus dia yang paling benar, menuntut kesempurnaan dari pasangan, terus tidak mau introspeksi, tidak mau mengalah, apalagi berubah, introspeksi nggak mau ya. Pokoknya intinya dia dan dia yang paling benar, kamulah yang salah ya. Jadi kalau kamu tidak dengar-dengaran ya sudah, bye gitu ya. Walaupun memang dia tahu bahwa dia egois, tetapi dia untuk ekspektasi untuk minta maaf enggak. Tetapi seolah-olah kalau ketemu dengan kamu ya biasa aja, hai, seolah-olah jadi orang baik. Jadi orang-orang tuh kadang-kadang nggak percaya ya kalau nih orang jahat gitu, karena dia penuh drama, dimana pada saat dengan orang yang baru dia akan menampilkan sisi kebaikannya, sisi romantis, sisi kebaikan, sisi empati. Tetapi pada saat sudah menjalani kehidupan lebih mendalam ya akhirnya
topengnya kebuka gitu, bahwa dia itu hanya orang-orang yang hanya memanfaatkan ataupun orang-orang yang hanya datang untuk persinggahan ya. Dan di sini ada Page of Sword ya, kamu banyak belajar dari pengalaman hidup ya. Dia pun banyak belajar dari pengalaman hidup. Cuman untuk untuk ekspektasi mendapatkan kehidupan yang sesuai keinginannya tuh nggak bisa gitu. Karena tadi saya bilang dia tidak mau berubah. Dia tahu ya teorinya, tapi nggak mau melaksanakan. Nah ini sama dengan kamu. Kamu juga banyak belajar dari, oh ternyata ini perjalanan hidup saya kayak gini, saya harus bisa menerima ya. Ini lebih banyak ke kamu, yang mana kamu berdamai dengan dirimu, berdamai dengan masa lalumu, ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang hebat, ingin menggapai cita-cita, meraih impian yang mana kemarin sempat tertunda ya. Jadi dia merasa bahwa kamu sekarang itu lebih baik dibandingkan waktu bersamanya. Dia merasa marah lagi gitu kan. Apalagi bicara tentang kalau kamu seandainya sudah single parent ya, kamu bisa mengurus dirimu, mengurus anakmu ya, kamu nggak peduli sama dia, dia tuh marah gitu, karena dia mau dikejar ya, dia mau dikejar, tetapi kamu nggak mengejarnya, dia mau kamu mengemis, tapi kamu tidak mengemis ya, macam contoh mengemis uang, nafkah atau apa, ternyata kamu nggak gitu. Ini kalau seandainya sudah nikah ya, dia marah gitu, seolah-olah saya ini sudah nggak ada fungsinya lagi ya, atau kamu diamin ya, ada saling memblokir di sini. Kalau seandainya kamu masih berpacaran, ya kamu mungkin sekarang sudah mempunyai pacar baru, dia marah ya, karena kok seolah-olah saya sudah bisa tergantikan dengan orang itu gitu. Dan mungkin kamu mendapatkan orang yang lebih baik, lebih ganteng, lebih cantik, yang lebih dari dirinya, sehingga dia merasa minder ya, ataupun mendapatkan pasangan yang lebih kaya. Nah ini, jadi dia merasa bahwa, oh ternyata kamu bisa mendapatkan orang yang lebih dari saya gitu, ya sudah gitu ya. Tapi dia marah, walaupun mungkin dia mengikhlaskan ya, tetapi dia marah, seolah-olah saya nih siapa ya gitu. Ternyata kamu bisa ya mendapatkan orang yang lebih dari saya, yang mana dulu mungkin saya merasa bilang kamu tuh jelek ini itu, ternyata kamu bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari saya. Ya itu, dia merasa bahwa oke, itu rezeki kamu, sudah saya mau mendapatkan orang juga yang baik. Tetapi ada beberapa orang yang sesuai dia nggak nyaman dan akhirnya ditinggalkan ya, akhirnya dia merana lagi gitu. Dan terakhir di sini kondisinya pusing, stres ya, karena saya merasakan di sini energi banyak hutang, ataupun mungkin kondisinya juga dia lagi banyak masalah dengan relasi keluarga ataupun sahabat ya. Saya merasakan di sini dulu dia gengsi ya, sombong, songong, sekarang lebih rendah hati, walaupun mungkin kondisinya itu hanya drama ya, untuk bisa mendapatkan hati ya bos ataupun orang ya. Nah ini hanya drama. Yang dulu mungkin pilih-pilih pekerjaan, sekarang karena sudah nggak ada duit ya mau tidak mau dia nggak pilih-pilih pekerjaan lagi. Yang dulu sombong songong sekarang lebih ramah ya, padahal sebenarnya itu cuman kamuflase aja, dimana untuk bisa mendapatkan sesuatu ya, ibaratnya dia penjilat gitu, penjilat untuk bisa mendapatkan atau mendapatkan keuntungan untuk pribadi dia ya. Dengan ada juga yang saya lihat dia sikut menyikut atau menjual kesedihan ya, seolah-olah dirimu, atau kalau seandainya dia komunikasi dengan siapa ya, ibaratkan belas kasihan, kamu kasih saya kerjaan dong, saya lagi nggak punya kerjaan, belum anak istri saya harus makan ini, padahal belum tentu dia kasih makan anak istrinya gitu. Macam contoh ya, kalau dia itu pakai anakku sakit, terus saya sudah ditinggalkan istriku ya, istriku nggak kerja ya, padahal ujung-ujungnya dia juga nggak biayai istrinya, nggak kasih pengobatan buat anaknya. Nah ini ada seperti gitu ya, yang mana dia pusing sekarang. Ada beberapa yang saya lihat properti atau kendaraan atau emas atau apa yang dijual ya, ataupun mungkin juga di sini ada dia yang sakit atau orang tuanya yang sakit atau siapa yang sakit, akhirnya uang yang dia dapatkan ya untuk biaya pengobatan kembali, nggak ada tabungan tapi hutang tambah banyak. Nah ini kebutuhan hidup tambah naik, tetapi penghasilan ya tetap atau malah menurun ya, jadi dia tambah pusing, stres. Dimana dulu pada saat bersamamu ya dia santai baik kayak raja, mau dilayani gitu. Sekarang dia harus berjuang sendiri dengan drama-dramanya, menjual drama, menjual cerita sedih. Dan ya dia tahu bahwa itu karma, tetapi ya dia bingung ya mau mengembalikan kamu tuh kayak gimana, karena ibaratkan kamu tuh sudah tahu topengnya, kamu sudah tahu sifat aslinya gitu. Jadi dia malu ya untuk melihatkan atau memperlihatkan
mukanya lagi ke kamu, karena ya itu, kamu sudah tahu, kamu sudah banyak belajar tentang kepalsuan dia. Jadi dia nggak berani lagi sama kamu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kamu tuh orangnya cerdas, kamu orangnya pintar, kamu punya empati, tetapi kamu tidak bisa dibodohi. Memang kamu tuh baik, ya mungkin serasa bisa dimanfaatkan, tetapi ternyata kamu bisa tegas ya dalam hal apapun, dan itu yang membuat dia kayak macam kurang srek ya, karena dia merasa bahwa kamu orangnya pembangkang, karena dia mau mencari orang yang bisa mengikuti apa yang dia mau gitu, dan kamu punya prinsip, jadi dia nggak, seolah-olah ya sudah, saya nggak bisa bersamamu lagi, saya pergi dengan orang lain aja yang bisa saya setir gitu ya. Tetapi kondisi saat ini dia lagi pusing karena banyak masalah, entah dari sakit yang tadi saya bilang, ataupun dari hutang piutang. Saya lihat juga dia tidak punya pekerjaan, ataupun mungkin kondisinya kalau dia punya pekerjaan ya kebutuhannya banyak, sehingga tidak ada tabungan, sehingga dia pusing, stres. Ada beberapa properti yang tadi saya bilang ya sudah dijual, dan akhirnya dia tambah pusing kondisinya saat ini ya. Jadi orang-orang yang toksik mendapatkan karma, yang mana telah membuatmu terluka, memanfaatkanmu, sekarang dia nggak punya apa-apa ya, hanya bisa mengenang dirimu dan penyesalan, seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, kondisi dia saat ini, ataupun ini di energimu. Kalau ini energimu ya kamu harus banyak berdoa ya, minta ampunan dari semesta supaya hidupmu ke depan jauh lebih baik ya. Kalau ini di energi orang lain ya, atau orang terkoneksi dengan dirimu, ampuni mereka, maafkan mereka, supaya kamu mendapatkan karma baik di masa depan ya. Kita jangan pernah menyimpan rasa marah, benci, dendam ya, itu sama saja kita mendoakan negatif untuk diri kita. Tetapi buatlah diri kita supaya kita menjadi pribadi yang gembira, bahagia, penuh sukacita, agar kelimpahan bisa masuk dalam diri kita di masa depan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate. Kita lanjut ke koneksi inisial dan zodiaknya. Saya ke inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf V, E, D, J, T, C, F, W, I, A, K, N, ada P, H, dan S. Jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan VED, JTC, FWI, AKN, PH, dan S ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Scorpio, Sagittarius, Leo, Cancer, dan ada bintang Pisces. Jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Scorpio, Sagittarius, Leo, Cancer, dan Pisces. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.